Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Syahban selaku dosen pengampu mata kuliah sensor dan aktuator. Pada video kali ini saya akan membahas yaitu tentang hasil proposal yang berjudul Perancangan Sistem Kontrol Industri Mengelompokkan Jenis Rasa Minuman menggunakan program PLC dan desain HMI Omron sebagai simulasi kontrol dan monitor. Oke, baik, kita bahas sedikit sebelum ke program serta desainnya. Kita bahas sedikit mengenai proposal yang sudah saya buat. Nah, di sini ada pengertian dan fungsi PLC. PLC adalah Programmable Logic Controller, merupakan perangkat elektronik digital yang dirancang untuk mengendalikan proses-proses industri secara otomatis berdasarkan logika si programmer. PLC banyak digunakan di industri. Karena apa? Karena mudah diprogram dan tahan terhadap kondisi lingkungan serta mampu mengendalikan berbagai peralatan seperti sensor, aktuator, dan jenis input-output lainnya. Pengertian dan fungsi HMI. HMI yaitu Human Machine Interface adalah sistem antarmuka yang menghubungkan antara manusia dengan mesin atau proses yang ada di industri. HMI dapat menampilkan data dari PLC secara visual sehingga operator dapat memantau dan mengontrol sistem dengan mudah. Kemudian kita masuk ke pengertian sensor dan aktuator. Sensor berfungsi untuk mendeteksi kondisi atau objek di lapangan. Pada sistem ini yang digunakan adalah sensor proximity dan data vision untuk memberikan instruksi pada PLC. Kemudian aktuator berfungsi sebagai penggerak mekanis seperti motor servo, silinder, valve, conveyor, solenoid, dan lain-lain. Ini adalah komponen-komponennya. Di sini ada yang pertama sensor proximity, yang kedua ada silinder, 3 tower lamp atau indikator lampu, kemudian push button, yang kelima ada conveyor, 6 valve, yang ketujuh servo, yang ke-8 solenoid, 9 oven, yang ke-10 sensor air driver pneumatik. Nah, ini yang ke-10 ini adalah jenis sensor untuk mengontrol posisi si silinder. Oke. Nah, ini ada yang ke-11 ada PLC tipe Omron CP1E. Kemudian yang ke-12 ada Human Machine Interface atau HMI. Nah, di sini cara kerja sistem yang sudah dibuat yaitu saya jelaskan. Terdapat suatu mesin produksi minuman yang berfungsi untuk mengisi botol, memasang label, dan mengelompokkan minuman sesuai dengan rasanya. Terdapat 3 rasa minuman yang diproduksi menggunakan mesin tersebut, yaitu yang pertama rasa stroberi, jeruk, dan melon. Sebelum mesin dijalankan, operator dapat mengatur kapasitas penyimpanan pada setiap rasa dengan menggunakan HMI. Setelah kapasitas penyimpanan diatur operator, dapat melanjutkan ke tahap pengoperasian mesin, yaitu teman-teman perhatikan di sini adalah cara kerja sistemnya. Jika tombol start ditekan, maka tidak terjadi apa-apa. Tekan tombol reset, maka lampu merah tower lamp mati dan lampu kuning tower lamp menyala. Lalu tekan tombol start, maka conveyor akan berjalan dan oven akan menyala. Jika diberi botol kosong, artinya sebelum dimasukkan jenis rasa, yang dimana ada botol kosong, disimpan ke conveyor, lalu botol tersebut akan dibawa oleh conveyor sampai mengenai sensor 1. Di sini pada saat sensor 1 aktif, kemudian conveyor mati. Lalu saat proses pengisian botol pertama, silinder 1 akan bergerak positif turun. Di sini teman-teman, pada desain HMI, silinder 1 yang ini teman-teman, silinder 1 dia akan turun positif, yang ditandai dengan indikator dia akan turun. Jadi ketika ada botol kosong yang lewat,
yang dibawa oleh konveyor sampai mendeteksi sensor 1. Apabila si sensor 1 terdeteksi, maka silinder akan turun ke bawah, bergerak positif turun ke bawah, lalu maka akan membuka valve sesuai rasa yang dipilih selama 5 detik, disertai lampu indikator rasa yang dipilih blink. Setelah botol terisi, maka silinder akan bergerak negatif atau naik sampai menyentuh sensor 2. Setelah selesai proses pengisian, konveyor akan berjalan kembali untuk membawa botol tersebut ke bagian labeling. Nah, pada proses labeling ini yang dimana nanti setelah botol diisi dengan jenis rasa minuman, tahap selanjutnya adalah tahap labeling, yaitu diberi label pada kemasannya. Lalu pada saat botol sudah di posisi labeling, maka sensor 4 aktif, akan menghentikan konveyor. Jadi ketika botol sudah diisi jenis rasa minuman, maka konveyor akan aktif kembali sampai sensor 4 mendeteksi adanya botol yang datang, teman-teman. Nah, lalu ketika sensor 4 ini aktif atau mendeteksi bahwa si botol sudah tepat berada di depan sensor 4, maka konveyor pun berhenti. Nah, lalu silinder 2 akan bergerak positif turun untuk memberikan tutup pada botol tersebut. Nah, setelah silinder 2 turun maksimal, sensor 6 aktif. Yang dimaksud oleh sensor 6, sensor 4 itu adalah sensor air driver ya, teman-teman. Nah, sensornya sensor ini untuk mengontrol silinder. Jadi nanti silinder akan turun, dia akan dikontrol oleh si sensor air driver tersebut. Kita lanjut. Maka akan mengaktifkan motor selama 2 second yang berfungsi untuk memutar tutup botol agar terpasang dengan benar, dan juga akan mengaktifkan solenoid selama 1 detik sehingga label akan jatuh ke botol. Setelah itu silinder akan bergerak negatif naik sampai menyentuh sensor 5. Setelah itu konveyor akan berjalan kembali melalui lorong oven agar label bisa menempel secara sempurna pada bodi botol. Setelah keluar dari lorong oven, maka botol berisi minuman tersebut akan masuk ke bagian penyimpanan sesuai dengan rasa minumannya. Di sini ada 3 jenis rasa minuman, yaitu stroberi, jeruk, dan melon. Maka operator harus menekan, artinya memilih jenis produk atau jenis rasa minuman, stroberi, jeruk, ataupun melon. Misalkan operator menekan tombol stroberi, yang artinya di sini valve akan mengeluarkan jenis rasa stroberi, teman-teman. Setelah lewat oven, dan di sini ada penyimpanan A, B, dan C, yang dimana penyimpanan A adalah penyimpanan untuk jenis rasa stroberi, yang penyimpanan B adalah penyimpanan jenis rasa jeruk, yang C, penyimpanan C ini adalah jenis rasa melon. Jadi antara stroberi, jeruk, dan melon itu memiliki kapasitas atau penyimpanan yang akan diatur oleh operator sebelum siklus ini dimulai, teman-teman. Nah, di sini ada jenis input. Jadi sebelum proses ini dimulai, operator wajib menginput ini storage penyimpanan stroberi, storage jeruk, dan melon. Misalkan operator masukkan stroberi 5 penyimpanannya, kemudian jeruk 3, dan storage melon, baru siklus ini bisa dijalankan. Oke, kita lanjut ke soalnya. Jika menuju ke penyimpanan A, maka skate slide 1 akan aktif saat botol keluar dari lorong oven melewati sensor 7, dan skate slide 1 akan nonaktif kembali saat botol sudah masuk ke bagian penyimpanan melewati sensor 8. Jika menuju ke penyimpanan B, maka skate slide 2 akan aktif saat botol keluar dari lorong oven melewati sensor 7, dan skate akan menutup kembali. Oke, begitupun yang skate ketiga.
Namun, jika penyimpanan sudah penuh atau memenuhi nilai yang diatur, maka jika ada botol yang masuk ke penyimpanan tersebut akan dialihkan menuju ke penyimpanan barang reject. Nah, di sini ada penyimpanan barang reject, teman-teman. Nah, di sini. Jadi apabila penyimpanan A, B, dan C itu sudah penuh, maka jika ada botol yang ingin masuk ke penyimpanan A, SCAD dia tidak bisa mendorong ke penyimpanan A. Maka si botol tersebut dia akan dialihkan ke barang reject. Oke, kita lanjut ke programnya, teman-teman. Nah, ini saya akan tampilkan di sini programnya. Mungkin kalau saya jelaskan, programnya juga akan memakan waktu yang cukup lama, teman-teman. Bisa 1 jam lebih. Karena saya hanya memperlihatkan saja kepada teman-teman program yang sudah saya buat. Seperti ini, teman-teman perhatikan saja. Ini adalah programnya. Saya menggunakan instruksi set. Nah, ini set, instruksi set dan instruksi reset. Oke. Nah, kemudian di sini ada counter, timer, lalu ada saya memakai beberapa fungsi instruksi. Nah, ini ada instruksi data, teman-teman. Di sini ada instruksi data strawberry. Oke. Kita langsung simulasikan dengan HMI-nya, langsung ke HMI-nya. Oke, teman-teman, kita langsung simulasikan. Nah, di sini kita ke mode simulasi, teman-teman. Kita supaya lebih enak, kita geserkan dulu seperti ini supaya terlihat jelas. Nah, ini teman-teman, kayak kita reset dulu ya, kita emergency aja dulu. Nah, kita mulai dari awal, teman-teman. Oke, operator sebelum menjalankan mesin atau menjalankan sistem ini, dia wajib memasukkan penyimpanan. Dia wajib memasukkan storage penyimpanan. Nah, seperti ini. Ini bisa berapapun, teman-teman. Teman-teman memasukkan 500 ataupun 600, bahkan 999 bisa, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita untuk simulasi kita yang kecil saja angkanya. Seperti 2 lah ya. Oke. Pokoknya teman-teman perhatikan saja cara kerja sistem ini. Nanti setelah saya jelaskan dan teman-teman melihat, mungkin teman-teman bisa mengembangkan program ini jauh lebih kompleks dibandingkan yang saya buat ini, teman-teman. Oke, setelah operator memasukkan storage penyimpanan, lalu langkah berikutnya adalah operator menekan tombol reset. Nah, tombol reset ditekan, maka indikator lampu kuning aktif yang menandakan mesin siap beroperasi, teman-teman. Lalu operator menekan tombol start, konveyor aktif. Nah, kita masukkan botol kosong, teman-teman. Nah, ini kita tekan tombol botol kosong, kemudian botol akan dibawa oleh konveyor sampai sensor 1 mendeteksi adanya botol. Ketika mendeteksi, lalu langkah berikutnya adalah operator memilih jenis rasa minuman yang akan dikeluarkan oleh si valve. Nah, ini misalkan rasa jeruk. Nah, indikator jeruk aktif, silinder akan turun ke bawah, teman-teman. Jadi silinder turun berfungsi dia untuk memasukkan cairan yang akan dikeluarkan dari si valve ini, teman-teman. Oke.
sensor 2. Jadi silinder turun sampai menyentuh sensor 3. Kemudian valve aktif dan lampu indikator jeruk ini blinking. Kenapa blinking? Tanda bahwa si cairan ini sedang dimasukkan ke dalam botol tersebut. Oke. Kemudian silinder naik lagi sampai terkena oleh sensor 2. Ketika terkena sensor 2, maka konveyor aktif on kembali dan membawa botol yang sudah diisi minuman atau jenis rasa minuman ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemasangan label dan pemasangan tutup botol pada kemasannya. Oke. Kemudian botol akan dibawa oleh konveyor sampai sensor 4 mendeteksi. Ketika sensor 4 mendeteksi, maka konveyor non aktif atau mati. Kemudian silinder 2 akan turun ke bawah sampai menyentuh sensor 6. Ketika silinder sudah turun sampai menyentuh sensor 6, maka solenoid berfungsi untuk memasang label aktif dan motor pemutar yang berfungsi untuk memasang tutup botol aktif juga, teman-teman. Kalau nggak salah saya buat di program ini 2 detik lah, sekitar 2 detikan lah antara masang tutup label ini, motor pemutar, dan solenoid. Kemudian setelah 2 detik, maka silinder dia akan naik kembali ke atas sampai menyentuh sensor 5. Kemudian konveyor on kembali. Konveyor on itu untuk membawa botol ke tahap selanjutnya, yaitu tahap oven. Kenapa harus di oven? Karena kan setelah solenoid memasang label kepada si botol ini, maka dia harus dimasukkan ke dalam oven supaya hasilnya maksimal lah. Lalu setelah botol ini keluar dari lorong oven, terdeteksi oleh sensor 7. Di sini ada 3 sket, teman-teman. Sket 1 itu untuk penyimpanan A, sket 2 untuk penyimpanan B atau jeruk, sket 3 untuk penyimpanan C atau melon. Ketika botol ini sudah keluar dari lorong oven, maka sensor 7 mendeteksi nih, yang aktif adalah sket 2 karena rasa jeruk yang dimasukkan, teman-teman. Karena operator tadi memilih jenis rasa jeruk. Oke. Sensor 7 mendeteksi, nah maka sket 2 akan aktif untuk mendorong si botol agar jatuh ke penyimpanan B atau penyimpanan rasa jeruk ya. Setelah botol jatuh, teman-teman, ke dalam penyimpanan jeruk ini atau penyimpanan B, terdeteksi oleh sensor 8, maka sket akan nonaktif kembali. Kemudian di sini juga input jeruk dia akan berkurang nilainya karena sudah dimasukkan ke dalam penyimpanan B ini. Jadi sisa 1 lagi nih rasa jeruk. Oke, kita masukkan. Kita ulang lagi, teman-teman. Sini. Oh sorry, ini masih aktif nih sensor 5-nya. Lupa saya belum klik. Nah, mati. Oke, kita pilih rasa jeruk. Nanti teman-teman bisa melihat perbedaan. Ketika penyimpanan rasa jeruk ini sudah penuh, maka alarm 2 ini akan aktif, teman-teman, yang menandakan bahwa penyimpanan B sudah penuh. Seperti itu. Perhatikan. Ini adalah sistem siklus yang berulang-ulang, teman-teman. Jadi dia akan berulang terus siklusnya. Sama, mau rasa stroberi, jeruk ataupun melon, siklusnya akan tetap seperti ini, teman-teman. Dia masih bisa aktif sket 2 karena masih sisa 1 penyimpanan. Ya, ketika penyimpanan sudah full, nah maka di sini input jeruk 0, kemudian alarm 2 aktif dan tower lampu biru aktif, menandakan dari ketiga penyimpanan ini sudah ada yang penuh gitu. Seperti itu. Nah, nanti bisa dicek nih yang mana penyimpanan mana yang sudah penuh. Nah, ternyata di sini ada indikator alarm 2, yaitu alarm yang buat penyimpanan jeruk. Kalau operator mengulang kembali rasa jeruk atau menjalankan rasa jeruk lagi, nanti dia akan masuknya ke barang reject, bukan ke penyimpanan jeruk, karena penyimpanan jeruk ini sudah penuh, teman-teman. Seperti itu. Bagaimana cara supaya input jeruk bisa dijalankan kembali? Yaitu dengan cara melakukan pengosongan pada penyimpanan storage jeruk ini, teman-teman, dengan cara menekan tombol pengosongan. Nah, seperti ini, baru rasa jeruk bisa dijalankan kembali. Kita tekan tombol pengosongan. Di sini
kita masukkan jumlahnya lagi teman-teman, 2. Nah, oke, kemudian kita kasih botol kosong, kita on-kan sensor 1, kemudian kita pilih rasa jeruk, diaktif, kemudian sensor 3 mendeteksi, sensor 2 mendeteksi silinder naik ke atas, kemudian sensor 4 mendeteksi adanya botol yang sudah diisi, lalu sensor 6 aktif ketika silinder posisi di bawah dan silinder aktif. Nah, ketika sensor 7 maka skate 2 bisa aktif kembali teman-teman, seperti ini. Nah, begitupun dengan jenis rasa stroberi dan melon teman-teman, siklusnya sama seperti itu. Jadi awal mulanya itu operator wajib nih memasukkan ini teman-teman, storage penyimpanannya pada tiap masing-masing jenis rasa teman-teman. Nah, apabila si rasa itu sudah full, nah, maka ditandai dengan alarm ini yang teman-teman aktif, alarm 1, 2, dan 3. Alarm 1 untuk rasa stroberi atau penyimpanan A, kedua untuk rasa jeruk atau penyimpanan jeruk ini yang B, dan yang alarm 3 untuk penyimpanan C atau penyimpanan melon teman-teman. Tuh, jadi dia ketika salah satu penyimpanan ini sudah penuh teman-teman, jika operator memaksakan untuk menjalankan penyimpanan yang sudah penuh seperti tadi jeruk, maka skate tidak akan terbuka. Yang ada adalah ini, botol akan diarahkan ke barang reject teman-teman. Untuk memulainya kembali supaya bisa diisi, maka operator harus dikosongkan dulu penyimpanannya dengan cara ditekan tombol pengosongan. Ketika ditekan, nah, teman-teman bisa lihat sendiri tadi. Kemudian setelah ditekan kan balik lagi ke 0 teman-teman. Baru operator mau masukkan ini storage-nya berapapun, terserah operatornya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dari program ini mungkin teman-teman bisa paham ya, sebenarnya ini alurnya, sistemnya itu berulang-ulang teman-teman. Maupun stroberi, jeruk, ataupun rasa melon itu tetap sama, siklusnya akan seperti itu teman-teman. Ketika salah satu storage penyimpanan sudah penuh, maka si rasa itu tidak bisa dioperasikan lagi. Kalau operator memaksa memasukkan jenis rasa minuman yang sudah penuh tersebut, ya, maka akan dilarikan ke barang reject teman-teman. Seperti itu. Supaya ingin bisa dijalankan lagi, maka operator harus menekan tombol pengosongan, nah, tombol ini, supaya bisa dijalankan kembali. Dan sebelum dijalankan juga, operator harus ini teman-teman, kan apabila penyimpanan sudah penuh, maka di sini 0 kan nilainya. Nah, operator wajib memasukkan storage penyimpanannya, kapasitas penyimpanannya, seperti itu teman-teman. Oke, di sini juga ada emergency fungsinya untuk keadaan emergency berfungsi untuk keadaan darurat teman-teman. Nah, ketika emergency ditekan, maka dia akan reset semuanya. Penyimpanan dia akan reset jumlahnya, dan semua tombol disable, artinya semua tombol tidak bisa ditekan dan tidak bisa dijalankan. Sensor tidak bisa mendeteksi, valve tidak bisa membuka, silinder tidak bisa aktif, kemudian oven mati, dan skate juga tidak bisa berfungsi teman-teman. Yang berfungsi hanyalah lampu indikator kuning yang akan aktif dengan cara blinking teman-teman, seperti ini. Oke, mungkin teman-teman ini penjelasan singkat dari saya. Semoga kedepannya teman-teman juga bisa mengembangkan suatu sistem atau perancangan di dunia industri yang lebih kompleks, yang lebih fleksibel lagi. Saya hanya memberikan contoh bagaimana suatu sistem perancangan di dalam dunia industri mengenai tentang PLC dan HMI. Kurang lebihnya saya minta maaf teman-teman, karena di sini saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.